Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lim al-fadata wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair. Ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita memasuki makalah yang ke-15. Wal maqalatul khamisata asyrata, makalah yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama, ada sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu alladzina jarrubul umur, yaitu orang-orang yang sudah beberapa kali membuktikan dari beberapa permasalahan. Itu namanya ahli hikmah. Bukan orang yang punya ilmu kesaktian, bukan orang yang punya ilmu kekebalan. Coba kalau ngetik di YouTube itu, ketik ahli hikmah, pasti munculnya itu orang-orang yang punya ilmu kekebalan, orang yang sakti, orang yang ya pokoknya sejenis itu. Tapi kalau yang dimaksud di kitab-kitab ahli hikmah itu bukan yang seperti itu. Ahli hikmah itu orang yang hatinya bersih, perkataannya itu mengena di hati orang yang mendengarkan, yang membaca, dan orang yang dekat dengan Allah, itu ya ahli hikmah itu. Orang yang punya ilmu yang manfaat, itu ahli hikmah. Pernah ahli hikmah, sebagian ahli hikmah ini ditanya, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat amruddat. Apakah kita bisa mengetahui kalau kita bertaubat, apakah taubat kita diterima atau ditolak? Ini pertanyaannya. Kemudian dijawab, qala la ahkumu fi dzalik. Aku tidak bisa memastikan apakah taubatnya diterima atau ditolak. Kenapa kok ngomong seperti itu? Kira-kira kenapa? Kok saya tidak bisa memastikan apakah taubatnya diterima atau ditolak? Kira-kira alasannya apa? Karena yang tahu hanya Allah. Nyambung apa enggak? Kok kayaknya ada yang enggak konsentrasi? Saya ulang lagi. Ini ada seseorang tanya kepada ahli hikmah, kalau ada orang bertaubat, bagaimana cara mengetahui apakah taubatnya itu diterima atau ditolak? Kemudian ahli hikmah itu menjawab, saya tidak bisa memastikan hal itu. Jawabannya benar apa enggak? Benar. Kenapa? Karena urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah. Walakin lidzalika alamatun. Tapi orang itu kalau taubatnya diterima ada tanda-tandanya. Tandanya ada 6. Ini kalau orang itu berubah, itu minimal memiliki 6 tanda ini. Taubat itu kan berarti berubah juga. Makanya kita berubah dari makna yang lain pun yang tidak ada hubungannya dengan taubat itu juga minimal memiliki 6 tanda ini. Pertama, ayyara nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyati. Orang itu merasa bahwa dirinya bukan orang yang maksum, orang yang terjaga dari maksiat. Harus ngerasa seperti itu, karena yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul. Selama dia bukan Nabi dan Rasul, masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa. Bisa jadi dosa kecil, bisa jadi dosa besar. Tapi kalau Nabi dan Rasul itu tidak ada namanya maksiat. Maka ketika orang itu merasa bahwa dirinya bukan manusia suci, itu salah satu tanda bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Maka orang juga seperti itu. Ketika dia pengen berubah, pengen hijrah kalau bahasa anak muda sekarang,
Apakah hijrahnya itu benar-benar sungguh-sungguh? Kalau di dalam hatinya masih merasa, oh saya ini manusia suci, manusia yang lebih baik daripada yang lain, itu hijrah yang abu-abu, itu hijrah yang tidak beneran. Justru orang semakin hijrah itu semakin merasa dirinya banyak dosa. Kadang-kadang kan orang hijrah itu misalkan perempuan yang awalnya tidak berhijab tiba-tiba jadi cadaran, terus ngerasa yang tidak cadaran ini kayaknya dosa semua. Itu ada yang salah kalau seperti itu, karena orang yang berubah itu orang yang merasa dirinya bukan seorang yang suci. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sesekali kita itu mensucikan diri kita sendiri, karena Allah yang lebih tahu. Yang dipuja tidak selamanya mulia, yang dicela tidak selamanya hina, yang dipuji tidak selamanya terpuji, yang dihina tidak selamanya rendah di mata. Itu seperti itu. Yang lebih tahu itu Allah. Kita tidak perlu mensucikan diri kita sendiri, apalagi sampai mengkultuskan bahwa kita adalah manusia suci. Tanda orang itu taubatnya diterima, dia merasa bahwa dirinya bukan orang yang maksum dari maksiat, bukan orang yang terjaga, terbebas dari maksiat. Jangan-jangan orang setelah bertaubat, oh saya ini orang tidak punya dosa, saya ini orang yang suci. Justru ada yang bermasalah di dalam taubatnya. Itu tanda bahwa taubatnya tidak diterima. Gitu. Paham? Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yara fi qalbihi al-farhu ghaiban wal huznu syahidan. Dia merasakan di dalam hatinya tidak terlalu bahagia yang berlebihan, dan dia selalu merasa sedih. Maksudnya sedih di sini karena dia pernah melakukan maksiat, karena dia pernah melakukan dosa. Tidak bahagia yang berlebihan karena ya kemarin saya banyak dosanya, kenapa kok saya banyak senang-senang? Mestinya kan tidak seperti itu. Ya semuanya biasa-biasa saja. Bahagia itu boleh, sedih itu juga boleh. Yang tidak boleh itu berlebihan. Maka saya pernah baca di kitab, di sini kitab Fawaidul Mukhtarah, orang yang rawan diganggu jin itu diantaranya adalah pengantin baru. Ya karena hatinya itu kan bahagia, berbunga-bunga. Dan ini pernah saya buktikan ini. Saya pernah di daerah sini, daerah Mandaran, tahu Mandaran ya? Mandaran pesisir itu. Saya ditelepon sama orang, katanya ada yang kesurupan. Setelah saya nyampe sana, ada acara pernikahan, dan yang kesurupan pengantin perempuannya. Pas waktu ada acara resepsi pernikahan. Dan memang itu sangat rawan karena terlalu over itu tidak bagus. Terlalu bahagia sampai dia lupa segala-galanya, lupa bahwa yang ngasih nikmat dia itu Allah, diganggu. Sebaliknya, orang yang sedihnya berlebihan itu juga rawan diganggu sama jin. Orang yang sedihnya berlebihan. Makanya kalau ada masalah itu nyantai aja. Pikirkan, silahkan pikirkan. Tidak kuat, tinggalkan. Pasrahkan kepada Allah. Kita tuh harus punya prinsip layak surhamuk makudir yakun. Jangan susah, jangan gelisah, jangan galau, jangan sumpek, karena bagaimanapun apapun yang terjadi, yang sudah ditakdirkan pasti akan kita alami juga. Tidak usah susah. Kita mau berpikir, misalkan mau mikirkan dari pagi sampai malam, yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Kita hanya tinggal menunggu waktu. Kenapa susah? Yang bikin orang itu stres, sumpek, galau itu terlalu banyak mikirkan tapi tidak memasrahkan kepada Allah. Benar-benar. Iya, biasanya perempuan seperti itu. Kalau prinsipnya laki-laki,
Kalau tidak kuat ya ditinggal ngopi katanya kalau laki-laki itu. Tidak kuat mikirkan kalau ada masalah, santai aja, hidup itu dipakai santai aja. Tidak kuat kok dipaksakan. Ya kamu yang ngedrop pikirannya, ngedrop mentalnya, ngedrop fisiknya. Tidak kuat ya tinggalkan. Karena memang wa khuliqal insanu wah ini kok tidak konsentrasi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya lemah memang, manusia itu harus sadar. Manusia itu harus sadar, jangan terlalu dipaksakan. Kalau mikir sesuatu jangan terlalu dipaksakan. Percuma mikir terlalu dipaksakan tapi dia tidak mau minta petunjuk kepada Allah. Yakin dia hancur, hatinya hancur, pikirannya hancur, fisiknya lemah. Sudah, itulah prinsipnya itu. Layak surhamuk makudir yakun. Jangan terlalu banyak susah, jangan terlalu banyak gelisah. Yang ditakdirkan pasti akan terjadi. Silakan pikirkan tapi sewajarnya saja. Kalau tidak kuat, minta petunjuk kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Biar Allah yang ngatur. Itu prinsip hidup, itu harus dipegang betul itu. Biar tidak gampang diganggu jin karena terlalu bersedih. Walaupun orang sampai mengeluarkan air mata darah, kalau cuma memikirkan tidak bakal berubah. Apalagi memikirkan hal-hal yang sudah lewat. Kadang-kadang perempuan itu, coba ya seandainya saya tadi tidak begini, kan tidak akan kejadian seperti ini. Itu terus kalau mikir seperti itu, apa kemudian bisa berubah? Bisa berubah atau enggak? Enggak kan? Enggak. Coba seandainya tadi itu saya tidak begini dan tidak begini, pasti saya tidak akan rugi. Misalkan dalam urusan bisnis. Itu terus kalau kamu mikir seperti itu, jangan mengandai-andai. Karena memang itu tugasnya setan, suka mengajak manusia itu mengandai-andai. Maka di dalam Al-Qur'an itu setan yang mengajak mengandai-andai itu. Ada yang tahu? Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, itulah ayat sebelumnya. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Apa? Tidak ada yang tahu? Alhamdulillah. Kalau masih bisa jawab berarti tandanya masih hidup. Intinya setan itu memang suka mengajak manusia untuk berandai-andai. Tapi sebenarnya wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Yang dijanjikan setan adalah tipuan, semuanya tipuan. Setan biasanya seperti ini. Nanti kalau kamu begini akan dapat ini. Nanti kamu itu akan bahagia sekalau sama dia. Itu setan seperti itu. Tapi sebenarnya itu semuanya adalah menjanjikan sebuah tipuan. Setan itu sesuatu yang menyesatkan. Kalau ada yang menyesatkan itu namanya setan, siapapun itu. Itu singkatan. Setan sesuatu yang menyesatkan. Makanya kalau punya anak jangan dinamai setan, tidak boleh. Jangan mentang-mentang setan ada di dalam Al-Qur'an. Pernah ada orang ditanya, kamu siapa namanya? Saya biasa dipanggil Roni. Saya bisa dipanggil Roni. Kadang-kadang juga dipanggil Tony. Oh, kok bisa Roni dan Tony? Nama lengkap kamu siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Roni, rojim. Syaitoni dipanggil Tony. Jangan. Oh, tapi itu kan di dalam Al-Qur'an. Iya, di dalam Al-Qur'an, tapi itu penjelasan tentang setan. Makanya jangan, semua itu ada ahlinya, serahkan kepada ahlinya. Kalau ngasih nama itu, terutama nanti yang mau nikah. Oh, mau ya, terutama ketika yang mau nikah,
Jangan sembarangan ngasih nama, apalagi browsing di Google, tidak barokah. Minta kepada orang soleh, itu jauh lebih barokah. Anak saya ini 2 ini bukan saya ngasih nama, padahal saya sangat bisa ngasih nama yang bagus, yang keren, yang gaul, gampang. Tapi saya mintakan kepada orang soleh, guru-guru saya, dengan harapan biar ketularan kesolehannya, biar ketularan ilmunya, biar ketularan rajinnya, ketularan yang baik-baiknya semuanya. Minimal kan hatinya itu tersambung dengan orang-orang soleh, jadi ada energi-energi positif gitu. Beda loh antara nama buat sendiri, kita yang tidak jelas solehnya seperti ini, dengan orang yang soleh. Misalkan namanya sama-sama dikasih nama Siti, tapi ini dari orang soleh, anaknya yang satunya karena ngambil dari Google, pasti akan beda itu. Pasti akan beda. Kalau tidak percaya buktikan sendiri, akan beda. Energi orang soleh itu terbukti tidak sama. Makanya anak saya namanya biasa-biasa. Kalau seandainya pengen yang agak gaul ya bisa, gampang. Apalagi di Google tinggal ketik nama Islami modern gitu, muncul banyak pilihannya itu. Misalkan agak-agak gaul itu, misalkan Kafabela gitu. Itu Arab yang digaulkan, padahal sebenarnya Kafabillah, dikasih nama Kafabela. Yang penting jangan kasih nama Casablanca, kalau itu nama parfum gitu. Pas dia nanti mengkonsumsi parfum terus itu tiap hari, bahaya, menghabiskan uang. Itu tanda yang kedua, taubat diterima itu hatinya tidak terlalu bahagia yang berlebihan karena dia pernah melakukan dosa, juga tidak terlalu dan dia bersedih karena pernah melakukan dosa, tapi sedihnya wajar. Yang ketiga, yaqrabu ahlal khairi wa yubaidu ahlal syarri. Tanda orang itu taubatnya diterima, dia suka dekat dengan orang-orang baik dan menjauh kepada orang-orang yang buruk. Kenapa kok menjauh dari orang-orang yang buruk? Khaufan minal wuqu'i fil ma'siyat, karena dia khawatir terjatuh kepada kemaksiatan. Itu tanda orang berubah. Jangan cuma pengakuan, saya ini sudah niat benar-benar hijrah, tapi tetap saja temannya yaitu, sudah ganti teman yang lain, ganti. Awalnya di komunitas ini yang suka ngajak kepada hal-hal yang tidak baik, sudah ganti. Kalau kamu memang benar-benar pengen berubah, itu tandanya orang taubatnya diterima. Contoh ya, misalkan contoh. Ada orang, misalkan perempuan, dia pekerjaannya itu menjual diri. Tahu ya menjual diri ya? Paham menjual diri? Nah, dia itu punya pengakuan, saya ini nyesel tiap hari bekerja dengan pekerjaan yang haram. Tapi tinggalnya tetap di situ. Alamat taubatnya tidak diterima karena memang nanti akan terpengaruh juga. Misalkan ada laki-laki datang, wah ini rezeki itu udah boleh ditolak ini. Akhirnya kan dibayar sama laki-laki itu, dan terjadilah sesuatu yang diharamkan juga, perzinaan. Tidak bisa. Orang berubah itu hatinya berubah, tempatnya juga berubah, temannya juga berubah. Itu orang benar-benar mau berubah. Orang pengen berhenti dari minum-minuman keras, tapi tetap saja di lingkungan itu. Ya, pindah, jangan di lingkungan itu. Kalau temannya tetap ditemani, ya ganti. Bukan berarti kita sudah memutus sebuah persahabatan ya, tapi ada saatnya memang kita harus cari sahabat yang lain yang akan merubah perilaku dan karakter kita masing-masing. Kita tetap menghormati, artinya kalau ketemu ya disapa. Kalau sakit ya dijenguk.
Kalau mati ya nggak usah nyusul. Itu namanya sahabat. Nggak ada sekarang itu orang prinsip aku ingin bersamamu sehidup semati. Ya udah ada itu. Cuma hanya kata-kata. Kalau sudah mati ya nggak mungkin mau ikut mati. Pernah ada orang yang katanya cinta sehidup semati, giliran pasangannya mati, dia pengen mati juga? Nggak ada. Sekalian aja nyebur di kuburan, langsung dikubur kalau perlu. Nggak ada itu. Kosong ya. Jangan suka ditipu sama setan-setan yang berwujud manusia. Itu tandanya orang taubatnya diterima itu dia suka dekat dengan orang-orang yang baik, suka hadir pengajian, suka hadir majelis zikir, suka hadir majelis sholawat, suka ke tempatnya orang-orang soleh. Jangan kumpul sama majelis ghibah. Pengen berubah, saya nyesel tiap hari ghibah, tapi tetap saja sama mak-mak yang itu. Ya sama, nanti juga jatuhnya kepada ghibah. Paham? Ini kan mak-mak semua ini. Mbak ini pikirannya di mana? Kayaknya tidak konsentrasi. Beda kayaknya Mbak ini agak beda. Ada di mana? Orangnya ada di sini, pikirannya di mana-mana. Santai. Kalau kata anak muda sekarang slow ya. Slow aja. Nggak usah susah-susah. Kalau istilah cowok itu, seduh kopimu, sudahi sedihmu, gitu. Ngopi aja. Nggak apa ngopi. Sesekali biar tidak stres. Tapi ngopi yang bermanfaat. Ngopi ngomongkan orang yang sama aja, tambah sumpek gitu nanti. Tanda yang keempat, yarul qalila minad dunya katsiran wa yarul katsira min amalil akhirati qalilan. Dia melihat kalau mendapatkan dari hal yang berurusan dengan dunia sedikit, dia menganggapnya banyak. Kalau urusan akhirat banyak, dia menganggapnya sedikit. Contohnya gimana? Misalkan ada orang kerja setiap hari dapat upah 50.000. Alhamdulillah, saya ini sehari dapat uang 50.000, sudah bisa makan untuk anak dan istri. Sedikit tapi menganggap banyak. Itu tandanya taubatnya diterima. Tapi kalau urusan akhirat, hal yang banyak itu dianggap sedikit. Contohnya apa? Misalkan tiap hari cari ilmu cuma 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam. Jangan menganggap, saya sudah banyak. Harus menganggap sedikit, kurang itu. Kalau misalkan sehari baca Quran cuma misalkan 2 halaman, sudah banyak saya 2 halaman atau 3 halaman. 3 halaman ini kan sudah 3. Kalau versi ilmu nahwu namanya jamak, sudah banyak. Bukan seperti itu. Tanda orang taubatnya diterima itu kalau urusan amal akhirat yang banyak dia menganggap sedikit. Tujuannya apa? Agar selalu ingin ditambah. Tapi kalau urusan dunia, walaupun sedikit dia menganggap banyak. Agar apa? Agar hatinya bersyukur kepada Allah. Itu tandanya orang taubatnya diterima. Jadi taubat itu bukan urusan istighfar, bukan urusan tangisan, tapi taubat itu adalah sebuah perubahan. Walaupun orang menangis sampai membanjiri bumi, tapi kalau dia tidak berubah, maka itu bukan namanya taubat, bukan. Yang kelima, tanda orang itu taubatnya diterima. Yara qalbahu mushtaghilan bima dhumina minallahi ta'ala farighan amma dhaminallahu minhu. Tanda yang kelima adalah hatinya itu sibuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah.
dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Artinya fokusnya itu kepada perintah-perintahnya Allah. Apa kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan Allah kepada hambanya. Contohnya apa? Sholat. Fokus ke itu. Kalau orang itu taubatnya diterima. Misalkan sudah lama tidak sholat setahun, maka sholatnya harus diqadha begitu. Pernah nyakiti orang, maka dia harus minta maaf. Pernah hutang, maka dia harus bayar. Ya, tapi pertama itu jangan bayar dulu, minta halal, barangkali dihalalkan gitu loh, karena enak gitu loh. Jangan langsung dibayar, barangkali orangnya itu kan Masya Allah tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita punya hutang 30 juta, kemudian ajak ke warung itu, traktir sate gulai. Setelah selesai, alhamdulillah kenyang. Oh iya, saya dulu pernah hutang 30 juta. Ya apa ya? Saya mau bayar sekarang apa diikhlaskan? Ya sudah, saya ikhlaskan aja, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau seperti itu sudah tidak wajib bayar. Nah, itu loh. Ya namanya usaha kan? Usaha. Barangkali dia sudah hatinya berubah. Orang sekarang itu orang nagih hutang itu kayak orang mau nyari penjahat. Padahal itu haknya dia. Bahkan lebih garang orang yang punya hutang dibanding orang yang, bahkan pernah ada kejadian kalau tidak salah di daerah sekitar sini, Besuki itu ditagih hutang, pas dia mengeluarkan, iya, luka semua. Dan kalau dalam pembahasan fikih, kalau misalkan terutama santri ya, kalau misalkan B ini punya hutang sama si A, itu misalkan si A ini ngambil uangnya si B tanpa sepengetahuan dia, pokok jumlahnya sama seperti hutangnya, itu tidak termasuk mencuri, karena haknya dia. Kalau jumlahnya sama, hutangnya 100, yang ambilnya 150. Iya, tidak bayar. Ya cari, kalau memang masih belum ikhlas. Kalau sudah diikhlaskan ya sudah. Pernah ada juga orang yang hutang ke saya, kalau tidak salah 300.000 begitu. Janji tanggal sekian, tidak bisa. Janji lagi tanggal sekian, tidak bisa. Janji lagi tanggal sekian, tidak bisa. Waktu itu saya memang lagi butuh, dan setelah sudah tidak ada, kehilangan jejak. Padahal saya juga tahu dia di satu tempat begitu ada, saya juga tahu rumahnya, tapi ya sudahlah, saya inikan aja, saya ikhlaskan aja. Kalau pribadi diikhlaskan, kalau iya. misal kayak Mbak Diana megang uangnya Fatayat gitu, ada yang pinjam, masa jangan sekali-kali pinjem uang bukan milik satu orang, bahaya, karena tidak ada yang tahu hatinya orang. Jangan uang organisasi, uang misalkan TPQ atau apa, jangan. Oh tapi saya sudah izin sama ketuanya. Iya, ketuanya mengizinkan. Kalau yang lain tidak ikhlas gimana? Jangan. Saya itu diwanti-wanti betul sama guru saya itu, jangan. Tapi pasti dikembalikan. Bukan urusan dikembalikan, tapi khawatir ada yang tidak rela. Itu loh. Orang kan kadang cuma ngomongnya iya, tapi sebenarnya dia berat gitu loh, apalagi cewek gitu. Ngomongnya iya tapi hatinya enggak. Sama kayak Mbak Diana itu. Paham? Nah, itu tanda yang keberapa? 5. Tanda yang ke-6. Nah, tanda yang kelima tadi, hatinya sibuk untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, dan hatinya tidak memikirkan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah dalam hal urusan rezeki. Itu loh. Saya itu orangnya simple aja. Kapan hari ada pendaftaran P3K? Tahu P3K? P3K itu apa? Satu jabatan yang setara dengan PNS dan gajinya sama. Cuma kalau P3K itu dia tidak ada tunjangan-tunjangan, tidak ada pensionan begitu, tidak ada.
Saya daftar di Kemenak gitu. Tapi saya tidak usah ngoyo-ngoyo sampai harus begini, nyikut sana nyikut sini. Saya itu orangnya simpel. Kalau sudah rezeki juga tidak bakal kemana. Yang penting saya sudah berusaha, ya sudah. Urusan dikasih rezeki, ya bisa jadi saya dikasih rezeki yang lain. Tiba-tiba tidak kerja, misalkan tiba-tiba tiap hari di kasurnya ada uang 1 miliar. Masa tidak mungkin? Ya mungkin saja kan. Urusan bagaimana caranya itu urusan Allah. Kita tidak usah mikir gitu. Tambah pusing nanti. Santai aja. Sesuatu yang sudah memang menjadi bagian kita pasti akan sampai kepada kita. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladaik. Itu prinsip yang menurut saya sangat penting itu. Bait dari Imam Haddad sangat penting untuk dipegang dalam prinsip kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yakunu hafidhul lisani daimal fikrati lazimal ghammi wan nadamati. Tanda orang itu taubatnya diterima, dia menjaga lisannya. Artinya tidak ngomong hal-hal yang tidak manfaat. Lisannya digunakan untuk berzikir. Pokoknya ngomong yang bagus-bagus, tidak harus berzikir. Karena ucapan-ucapan yang bagus itu juga bagian dari zikir. Menjaga lisan. Kemudian dia itu suka bertafakur merenungkan terhadap apa-apa yang menjadi keagungan Allah, tentang surganya, tentang nerakanya. Lihat pohon kok bagus. Kemarin saya lihat di YouTube itu, di Facebook itu, lihat ada burung merak itu punya sayap bagus kayak kipas. Jadi di awalnya itu panjang begitu, kemudian dikepak-kepakan jadi kayak kipas gitu. Dan warnanya itu warna-warni menyesuaikan dengan apa? Ini tempat yang ada di dia tempat di situ warnanya kuning, maka dia warnanya kuning. Masya Allah, kalau orang mau bertafakur, apa mungkin manusia bisa? Tidak bisa. Makanya pesawat itu terinspirasi oleh burung. Adanya pesawat itu terinspirasi oleh burung. Burung itu diteliti oleh manusia. Kenapa kok bisa terbang dan tidak jatuh? Karena keseimbangan antara dua sayap itu, sehingga muncullah namanya pesawat. Tapi bagaimanapun juga, sehebat apapun, seilmuwan apapun, manusia tidak akan bisa menciptakan burung. Tidak bisa. Ada orang yang bisa menciptakan burung. Tidak ada, cari sedunia tidak bakal ketemu, tidak ada. Itu namanya daimal fikroh, mikir yang sekiranya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Lazimal ghammi wan nadamah. Dia merasa susah dan merasa menyesal terhadap maksiat-maksiat yang sudah lewat, yang pernah dia lakukan. Itu jika memenuhi 6 tanda itu, maka taubatnya insyaallah diterima oleh Allah. Dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu membahas tentang contoh-contoh orang-orang yang tertipu. Dia merasa kayaknya orang baik, ternyata dia tertipu. Nanti ada beberapa macam-macam orang yang tertipu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.